kajian pembuka kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sebelumnya, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah gitu ya, kita masih diberikan sehat. Apa namanya, Ustazah Aini udah sehat juga ya Ustazah? Kemarin sempat lihat infonya gitu, sempat apa namanya opnam, sekarang udah sehat ya Ustazah? Iya, baru keluar, Bu. Udah langsung ini lagi nih apa namanya recharge lagi gitu ya. Kita apa namanya seneng banget gitu ya, apa namanya walaupun mungkin Ustazah apa namanya baru sehat, tapi udah langsung apa namanya memberikan kesempatan kita untuk berbagi ilmu lagi gitu dengan teman-teman di kajian muslimah ini. Baiklah, salam dan sholawat tak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan kita, apa namanya, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas nikmat sehatnya, atas karunia-Nya, ini kita semuanya masih diberikan kesempatan waktu untuk menghadiri kajian sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Salam dan sholawat terus kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat beliau saat di akhirat nanti ya. Nah, ini adalah kajian pertama kita nih ya, kajian spesial Tahrib Ramadan. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan ya, mungkin di Senin atau di Selasa kita udah memasuki bulan suci Ramadan gitu. Kita udah apa namanya berpuasa, berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan rangkaian kajian muslimah pada Ramadan tahun ini gitu ya, kajian muslimah di BDI Medco INP Indonesia mengangkat tema yaitu muslimah dan muamalah. Jadi nanti dimulai dari kajian kita pada hari ini dan kajian selanjutnya setiap hari Jumat itu akan mengangkat tema mengenai muslimah dan muamalah. Insya Allah nanti di akhir bulan gitu ya, di akhir bulan di tanggal 15 dan 22 akan ada apa namanya talk show bersama entrepreneur pemilik dari Sagaleh Coffee yaitu Ibu Amanda dan juga pemilik Pulkra ya, Pulkra yaitu Ibu Dinda. Nah, sebelum kita nanti memulai talk show nih, kita wajib tahu dulu tuh ilmu fikih muamalah itu seperti apa. Kalau muslimah berbisnis itu harus tahu rambu-rambunya itu seperti apa. Nih kita akan bahas bersama dengan Ustazah Aini Aryani. Beliau merupakan founder dari Rumah Fikih Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ini depan masjid saya kedengaran nggak ya khutbah Jumatnya? Enggak Ustazah, aman, aman. Iya, aman ya. Iya, depan rumah saya persis masjidnya pasang 8 toa soalnya. Iya. Baik, jamaah sekalian, sebentar lagi kita Ramadan. Cuman ini tema yang diminta oleh panitia ini nggak ada bau-bau Ramadannya ya Bu ya. Kita ngomongin yang lain nih tentang berbisnis dalam syariat Islam atau fikih muamalat ya. Sebetulnya cakupan fikih muamalat itu kan sangat luas. Apalagi tentang bicara jual beli ya. Jual beli itu luas sekali karena macam-macamnya juga banyak. Ada jual beli barang, ada jual beli jasa, ada jual beli manfaat atas barang ya. Kalau jual beli jasa atau jual beli manfaat atas barang biasanya kita sebut dengan sewa menyewa ya. Um, Sebagaimana misalnya yang terjadi dengan dunia perkantoran sebetulnya itu juga masalah sewa menyewa. Makanya kayak kalau misalnya ada HRD mau mengangkat pegawai dibilangnya we hire gitu ya. Hire itu kan sebetulnya nyewa. Nah, jamaah sekalian, dalam Islam itu berbisnis, berjual beli, apapun itu, selama tidak mengandung unsur keharaman, pada dasarnya boleh-boleh saja. Bahkan Nabi sebelum beliau itu dikukuhkan untuk menjadi seorang Nabi, beliau itu adalah seorang pedagang. Tapi begitu Nabi sudah menjadi seorang Nabi,
sudah tidak ada waktu lagi ya untuk berdagang karena waktu beliau dihabiskan menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Saya izin langsung saja karena waktu kita terbatas. Kita akan langsung membahas bagaimana bisnis dan jual beli dengan prinsip syariah. Yang pertama, bicara tentang hutang piutang. Kok hutang piutang? Sebentar. Kaidah fikih muamalat. Ya. Al-aslu fil asya'i al-ibaha hatta yadulla dalil ala tahrim. Pada dasarnya sebuah transaksi dalam muamalah itu diperbolehkan kecuali jika ada unsur keharaman. Jadi jangan kita cari dalil halalnya, kita cari dalil haramnya. Ya, misalnya gini, boleh nggak ya bisnis skincare? Ada nggak ya dalil halalnya? Kira-kira Nabi dan para istrinya yang beliau pernah nggak ya jualan skincare? Cari dalilnya susah. Di mana mau nyari hadis bahwa Aisyah jualan skincare? Nggak ada gitu. Tapi kalau ditanya boleh apa nggak boleh ya selama tidak ada unsur keharaman di dalamnya otomatis ya boleh aja gitu. Atau misalnya dalam skincare-nya ada unsur keharaman, barulah transaksi jual belinya jadi ikutan haram. Nah, jadi karena terlalu sedikitnya dalil-dalil yang berkaitan dengan muamalat, sangat sekali, sangat sedikit sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan muamalat. Hadis-hadis gitu, ayat-ayat itu sedikit. Maka dalam fikih muamalat ini sangat terbuka lebar pintu ijtihadnya para ulama ya, dengan mengambil kaidah-kaidah yang pernah ada di masa Nabi, dirumuskan sedemikian rupa, dibuat rumus-rumusnya. Nah, rumusan-rumusan itulah nanti yang menjadi standar dalam pembuatan fatwa yang berkaitan dengan muamalah atau kaidah transaksi bisnis. Oke. Kemudian berikutnya lagi, asal hukum muamalah itu halal ya. Islam memberikan kemudahan, memberikan keleluasaan. Kemudian yang kedua, tidak ada format baku. Harus berbisnisnya kayak begini atau gimana ya. Ada orang yang ngasih bonus, ada orang yang ngasih cashback. Banyak macam-macamnya. Kemudian berikutnya lagi, tidak ada bid'ah dalam muamalah tuh nggak ada. Ya, wah berarti bid'ah nih. Jualan TV, Nabi nggak pernah jualan TV gitu ya. Nggak ada bid'ah dolalah dalam urusan muamalah ya. Nah, jadi sangat luas sekali kemudahan-kemudahan dalam bermuamalah. Kemudian prinsip dasar ekonomi syariah itu pertama, tadi kan kita sudah sampaikan bahwa pada dasarnya bermuamalah, bertransaksi keuangan itu boleh-boleh saja. Kemudian menghindari yang haram, baik dari akadnya ataupun komoditasnya. Jadi sesuatu yang haram di dalam muamalah itu bisa saja dari akadnya atau dari komoditasnya. Ada komoditasnya halal dijual, tapi akadnya yang haram gitu. Misalnya saya jualan yang halal untuk dijual deh HP, laptop gitu. Tapi konsep yang saya buat dalam akad jual belinya itu mengandung unsur riba atau mengandung unsur kezaliman gitu ya. Nah itu nggak boleh. Tahu. Sekarang komoditasnya yang haram untuk dijual belikan. Akadnya sih oke, tapi komoditasnya misalnya khomer yang dijual atau barang curian dijual ya, atau jualan makanan yang mengandung daging babi ya, itu mungkin akadnya benar tapi komoditasnya yang bermasalah. Nah, ini yang harus dihindari. Kemudian harus dijelaskan kejelasan transaksinya dalam bermuamalah. Tidak cuma urusan jual beli, tidak hanya urusan sewa menyewa. Semua unsur muamalah dalam keseharian kita itu harus jelas. Bahkan ketika orang tuanya pun mengatakan kepada anaknya, "Nak, nanti kamu kalau nikah tempatin rumah papa yang di sana tuh. Pakai aja rumah papa, nggak usah ngontrak." Itu harus jelas tuh. Itu hibah apa minjemin gitu. Ya, ini masih banyak yang terjadi masalah-masalah kesalahpahaman. Kadang-kadang juga misalnya seorang suami beli properti tapi pakai nama istri. Itu harus jelas transaksinya. Itu atas nama istri maksudnya diberikan pada istri
atau nama istri cuma dipinjam doang gitu. Soalnya nanti kalau salah satunya meninggal, kadang-kadang properti itu ngebingungin sendiri. Yang nyari duit adalah suaminya, yang transaksi adalah suaminya, tapi tiba-tiba atas nama istrinya. Istrinya aja bingung, dia juga nggak tahu suaminya punya properti atas nama dia. Ini punya saya apa punya suami saya? Kata istrinya gitu kan. Maka harus jelas gitu transaksinya. Bahkan jika pun antar suami istri atau antara orang tua dan anak. Berpegang kepada akhlak yang Islami, ya. Eh, jadi dalam berjual beli itu misalnya tidak boleh kalau terjadi hutang piutang menagih dengan cara mengancam nyawa. Tidak boleh juga bertransaksi dengan mengirimkan struk transfer yang palsu. Ya. Semuanya harus berpegang kepada akhlak yang Islam. Kemudian memberikan prinsip kemudahan. Jadi misalnya ada orang mau beli, saya mau beli nih, cuma duitnya belum ada, boleh nggak bayarnya bertahap? Boleh, asalkan di situ pembayarannya tidak mengandung riba. Pembayaran secara bertahap atau bahkan secara kredit itu bisa dengan konsep yang halal, tanpa ada konsep yang riba. Tidak semua cicilan dan kredit itu semuanya riba, enggak. Jadi jangan kita menganggap, wah orang kalau misalnya jualan dengan pembayaran nyicil pasti riba deh. Enggak. Bedakan antara cicilan yang riba dengan yang tidak riba nanti kita bahas. Nah, namanya bay'ut taqsid. Bay'ut taqsid itu jual beli dengan kredit tapi tanpa sistem riba, di mana pembayarannya tidak bergantung kepada besaran suku bunga, tapi pembayarannya selalu flat dan jelas dari awal sampai akhir, udah ketahuan harga akhirnya berapa, cicilannya berapa, ya perjanjiannya seperti apa itu sudah jelas. Kemudian keuntungan muncul bersama resiko. Al-ghanam ma'al gharam. Ya, jadi tidak boleh seseorang itu jualan itu pengen dapat duit itu tanpa ambil resiko, tanpa ambil resiko itu misalnya gini. Saya mau dapat duit banyak. Saya kasih aja orang pinjam duit, saya tinggal ongkang-ongkang kaki, habis itu nanti dia juga balikin duit saya pakai untung. Nah, itu tuh nggak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ada orang berbisnis, jualan dengan segala resikonya, ya itulah prinsip dasar jual beli sebetulnya. Jadi nggak, atau misalnya nggak boleh kita jualan duit. Jualan duit itu misalnya gini, nanti kan Lebaran tuh orang-orang kadang suka nuker duit receh tuh. Itu kayak bukan nuker, itu kayak beli. Duit 10 ribuan 10 lembar itu dijual dengan 110 ribu rupiah. Nah itu maka bayang nukut bin nukut dilarang. Jual beli uang dengan uang itu dilarang. Kecuali kalau kita saya mau nuker duit, tapi saya mau membayar jasa Anda karena udah membantu saya untuk nukerin duit ke bank. Nah, jadi bayar fee istilahnya gitu, bukan jualan uang. Oke, baik. Kemudian tidak melalaikan kewajiban. Ya, jadi kalau misalnya customer-nya udah transfer, ya berarti penjualnya ada kewajiban untuk apa? Untuk mengantarkan atau mendeliver barang kepada pembelinya. Begitu juga misalnya apabila penjual itu sudah apa namanya mengirimkan kepada kita barangnya, tapi barangnya belum kita bayar, kita ada kewajiban untuk membayar. Tidak menyia-nyiakan harta. Kalau bisa dalam bertransaksi bisnis, kita membeli barang sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk berfoya-foya. Kemudian yang terakhir, kebebasan individu dibatasi oleh hak orang lain. Kita bebas untuk kapanpun membayar. Tapi penjual itu punya hak untuk menentukan kapan barangnya itu paling lambat dibayar. Jadi masing-masing itu punya kebebasan masing-masing, tapi kebebasan setiap orang itu dibatasi dengan hak orang lain. Oke, langsung saja ya. Menghindari yang haram. Nah, ini konsepnya. Baik akad maupun komoditas. Jadi transaksi yang haram itu bisa saja terjadi dari bentuk akadnya atau dari objek akadnya. Kalau dari bentuk akadnya misalnya yang tidak boleh itu maisir. Maisir itu artinya judi, gambling. Ya, transaksi gambling, taruhan biasanya. Saya taruhan nih ya, Manchester United nih yang menang. Oh enggak, yang menang itu Real Madrid gitu ya. Akhirnya taruhan tuh. Maka taruhan itu maisir.
Maisir itu tuh judi di mana dua pihak itu sama-sama bertaruh dan yang menang yang akan bisa mendapatkan masing-masing uang yang disetor oleh masing-masing. Tapi kalau yang bertaruh itu cuma satu orang, itu bukan judi. Misalnya gini, eh, kalau misalnya kamu bisa juara satu di kelas, kata mamanya, mama kasih kamu duit jajan 300.000 tambahan di luar duit jajan kamu yang biasanya. Mama tambahin 300.000 jajannya. Tapi kalau misalnya kamu nggak juara di kelas, maka kamu nggak jadi mama kasih 300.000. Kamu juga tidak perlu bayar mama. Jadi cuma saya yang bertaruh 300.000. Nah, itu bukan bukan judi sebetulnya, ya. Atau misalnya kalau misalnya saya pendukung Real Madrid gitu ya, bola gitu kan. Saya bilang sama teman saya pendukungnya MU. Wah, kalau Real Madrid yang menang, saya traktir kamu makan. Tapi kalau yang menang adalah MU, kamu tidak perlu mentraktir saya apapun. Nah, itu bukan judi. Kenapa? Nah, itu bukan pertaruhan tidak terjadi dari dua pihak. Kemudian gharar itu adalah ketidakpastian, ya, ketidakjelasan. Kayak misalnya gini, saya mau membeli buah yang ada di pohon ini. Semua buah yang ada di pohon ini mau saya beli. Kalau sudah matang, tolong semuanya dikirim ke saya. Padahal pohon itu belum berbuah sama sekali, mungkin masih berbuah tapi masih kecil-kecil buahnya. Terus saya bilang, saya beli semuanya. Tuh, saya beli 50 juta semua buah yang ada di buah yang terpanen dari pohon ini saya bayarin. Itu nggak boleh. Kenapa? Ketidakjelasan dari ukurannya, beratnya, spesifikasi barang yang ingin saya beli. Itu nggak jelas. Ya. Nanti kalau udah jelas mau beli berapa kilo, baru gitu. Kenapa? Karena itu nanti akan terjadi horor, ketidakpastian. Kalau misalnya buah itu tiba-tiba tidak ada satupun yang nongol atau gagal panen, maka akan ada yang dirugikan, yaitu pembelinya. Maka itu yang disebut dengan sistem ijon. Atau misalnya membeli anak sapi yang masih di dalam kandungan. Saya bayarin ya sapi kamu ya. Tuh saya bayar 15 juta. Nanti kalau bayinya lahir, serahin ke saya. Itu belum diperbolehkan. Kenapa? Belum kelihatan anak bayinya itu, bayinya si sapi. Bisa saja mati di dalam. Ya, sementara uangnya udah dibayarkan. Kira-kira seperti itu yang disebut dengan gharar atau ketidakpastian. Kalau di zaman sekarang di marketplace, gharar itu contohnya mystery box. Mystery box itu kalau misalnya kita lihat di mana Shopee, Lazada, Tokopedia itu kan ada mystery box namanya. Harganya 10.000 misalnya. Transfer 10.000 kami akan kirimkan Anda surprise. Wah, terus di testimoni, wah saya dapat HP, wah saya dapat parfum, wah saya dapat gelas. Ada juga yang dapat cuman gelang karet doang 2 biji gitu ya. Jadi tidak ada kejelasan dalam objek yang dibeli. Harganya jelas, tapi barang yang dijual itu apa? Itu nggak jelas. Itu namanya gharar. Misalnya harganya 100.000, cukup bayar 100.000, kami akan kirimkan Anda barang yang misterius. Nggak jelas. Tidak ada kejelasan dalam objek yang dibeli. Itu kira-kira masuk dalam kategori gharar. Ya, baik. Kemudian riba. Ini riba itu lumayan panjang penjelasannya, tapi riba itu nanti ada riba dalam jual beli, ada riba dalam hutang piutang ya. Kalau riba dalam jual beli misalnya dalam pembelian cicilan yang sisa cicilannya akan dibayarkan beserta bunga. Nah, itu yang jadi masalah ya. Misalnya harganya 100 juta, lalu bayar DP 10 juta, masih ada 90 juta yang harus dia bayarkan selama 9 bulan ke depan. Per bulannya adalah 10 juta ditambah sekian persen dari bunga. Nah, itu yang termasuk riba nanti. Tapi kalau pembayarannya flat, itu nanti masuk by taksid yang diperbolehkan. Contoh gini, saya mau beli laptop. Harganya anggaplah misalnya 10 juta. Saya mau cicil selama 10 bulan.
1 juta per bulan. Itu diperbolehkan. Atau misalnya penjualnya bilang gini, kalau Bu ini mau beli laptop saya, cashnya itu kita kasih harga 8 juta. Tapi kalau kredit kita kasih harga 10 juta yang bisa dicicil selama 10 bulan. Per bulannya 1 juta. Itu by taksit yang diperbolehkan. Oke. Kemudian karena apa? Ada kejelasan harga dari awal. Dari awal pembayaran sampai akhir pembayaran saya udah tahu harganya itu berapa. Beda dengan sistem yang ada persentase-persentase itu. Persentase sekian persen dari sisa cicilan, persentase sekian dari sisa cicilan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian objek akad. Objek akad yang diharamkan itu misalnya yang dijual memang komoditas-komoditas yang tidak boleh. Seperti misalnya khomer dijual, benda najis dijual, bangkai dijual. Ayam mati kemarin, itu dijual. Terus habis mati baru digorok. Ya, memanipulasi orang yang membeli seakan-akan dia matinya gara-gara digorok. Padahal dia udah mati duluan sebelum digorok. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, oke. Berikutnya lagi, kejelasan transaksi. Setiap transaksi harus menggunakan akad yang jelas. Akadnya apa nih? Jual beli atau enggak? Apakah dia sewa menyewa atau bukan? Dan lain sebagainya. Berikutnya, syarat rukun akad harus terpenuhi. Ya, jadi harganya harus jelas, spesifikasi barang itu harus jelas. Kemudian delivery-nya itu kapan, gitu ya, atau perkiraannya diinformasikan. Kemudian anjuran adanya saksi dan pencatatan akad. Jadi kalau misalnya kita lagi beli properti, tanah atau apartemen atau ruko atau rumah, ya, ini sangat dianjurkan dalam syariat Islam itu untuk mendatangkan saksi dan juga bukti, ya, ada kwitansinya, ada saksinya, dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya jual beli yang sangat-sangat murah seperti jualan permen, jualan sembako, nggak pakai kwitansi, it's okay. Tapi kalau misalnya jual beli TV, jual beli tanah, nggak pakai bukti gitu ya, nah ini nanti malah akan menjadi masalah. Kemudian berikutnya lagi, informasi tentang semua unsur akad harus lengkap. Nah ini kalau misalnya kita buka misalnya di marketplace, kita buka toko, itu informasi lengkapnya harus dikasih tahu. Jualan lemari, dimensinya harus dijelasin berapa kali berapa, terbuat dari kayu apa, gitu kan. Baju ukurannya lingkar dada berapa, panjang baju berapa, terus bahannya dari bahan apa. Dan kalau ternyata nih sudah dibayarkan uangnya, ternyata barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan deskripsi, itu pembeli harusnya berhak untuk mengklaim uang kembali dan bajunya itu bisa dikembalikan. Jadi jangan tipu-tipu gitu ya. Atau misalnya deskripsinya kalau jualan tas, tasnya harus jelas. Ini tas asli atau tas yang bukan asli. Gitu ya. Nah, jadi semua informasi tentang unsur akad itu harus lengkap. Termasuk nanti harganya dan lain sebagainya. Baik. Kemudian berpegang kepada akhlak yang islami misalnya. Murah hati dalam berbisnis. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Bahwa kata Nabi, Allah itu merahmati orang, ada 3 orang yang Allah rahmati. Siapa mereka? Yang pertama, seseorang yang dia itu pemurah ketika dia itu berjualan. Sebagai penjual dia itu murah hati. Misalnya gini, kadang ada bapak-bapak jualan baju ya. Lalu ada ibu-ibu yang nanya, "Pak, ada nggak yang warnanya pink?" "Ada, Bu." "Boleh nggak dibuka?" Dibukalah yang warna pink gitu kan. Habis itu, "Ada lagi nggak yang warna hijau?" Dibuka lagi yang warna hijau. Terus tiba-tiba, aduh warnanya nggak ada yang cocok, ya resiko. Akhirnya penjualnya ngelipet lagi gitu kan. "Oh ya sudah Bu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada yang cocok dari jualan kami ya." Nggak usah tiba-tiba dikit-dikit sewot gitu ya.
Ah, dari tadi udah bongkar-bongkar nggak jadi beli juga. Bilang aja kalau nggak punya duit. Wah, nggak yang seperti itu. Maka kata Nabi, Allah itu merahmati penjual yang sangat ramah. Wa idza ishtara, begitu juga kalau beli. Jadi kalau beli itu murah hati, sopan, ramah pada penjualnya. Jangan jutek, Bu. Kadang-kadang gini kita kalau beli ya. Bang, berapaan nih mukenahnya? Mukenahnya 300.000, Bu. Allah, gitu aja 300.000. Di toko sebelah paling cuma 200.000 gitu ya. Ya kalau kita tahu di sebelah 200.000, ya kita ke toko sebelah aja. Tidak usah kita melukai hati penjual dengan membandingkan harga di toko sebelahnya. Cukup kita bilang, nggak boleh bang, 200.000. Itu aja. Toh mereka juga tidak suka misalnya dibanding-bandingkan. Nanti malah naik darah juga itu penjualnya. Alah ibu, kalau yang mau di samping 200.000, kenapa ibu kemari? Akhirnya berantem deh. Gitu ya. Atau beli sayur. Bang, berapa nih ayamnya? 45.000, Bu. Ya Allah, di pasar cuma 30, Bang. Ya udah Bu, jalan kaki sono ke pasar. Saya capek tahu dorong-dorong gerobak begini. Wah, akhirnya berantem. Jadi, maka kata Nabi, Allah itu merahmati orang yang ramah ketika dia berjualan, orang yang ramah ketika dia menjadi pembeli, wa idza qtada, dan ketika dia itu menagih hutang. Nagih hutang juga nggak usah sewot, biarin. Biarin, walaupun yang ngutang ke kita, dia galakan dia, nah kita santai aja. Gitu. Bu, selamat pagi, apa kabar? Uangnya udah ada apa belum? Walaupun dia nyolot, biarin aja. Ya, yang penting kita nagihnya santai. Oke. Kemudian berikutnya lagi jujur dan amanah. Maka Nabi mengatakan, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang soduk, soduk itu artinya orang yang jujur, al-amin yang dapat dipercaya. Kelak di akhirat nanti di surga, hidupnya mereka dikelilingi atau bertetangga dengan para nabi, dengan orang-orang yang jujur dan para syuhada. Di mana itu? Oh, surga Firdaus itu tempatnya. Maka kita sangat menghargai pedagang-pedagang yang jujur, pembeli-pembeli yang jujur juga. Sekarang Masya Allah, struk transfer aja bisa dipalsuin, Bu. Masya Allah gitu ya. Ada juga kadang-kadang pedagang nggak jujur gitu. Saya pernah beli sayur-sayuran yang hijaunya luar biasa itu ketika pulang dari Dieng gitu ya. Itu di pinggir jalan itu kan, sayurannya seger-seger baru dipanen. Saya turun dari mobil, saya beli brokoli, saya beli pokcoy, beli, Masya Allah, baru dipanen semuanya. Karena yang saya beli itu banyak, ya kan, saya bayar, saya cuma bisa nenteng dua plastik. Dua plastiknya lagi kata si ibu, udah Neng, masukin duluan sana ke mobil, yang dua lagi biar saya yang masukin ke mobilnya. Ya sudah, saya masukin barang saya, terus saya masuk mobil, si ibu itu kemudian mengantarkan dua kresek lagi ke bagasi. Sampai di Jakarta, ternyata dua kresek yang dibawa sama si ibu, itu brokoli saya diganti semua jadi yang kuning-kuning. Sedangkan yang di kresek yang saya bawa itu masih hijau gitu ya. Kok di kresek yang satu laginya brokoli yang saya bawa, yang saya borong, itu ditukar sama si ibu dengan yang kuning-kuning sisa brokoli 2 hari yang lalu mungkin gitu ya. Nah ini kan pedagang yang tidak jujur gitu. Di awal kita udah milih-milih yang ini, ternyata begitu kita bayar diantar dengan barang yang bukan yang kita pilih. Ini kan jadi masalah nanti. Kemudian menjauhi sikap khianat. Nah, jangan sampai kita mengkhianati penjual, mengkhianati pembeli, mengkhianati partner bisnis kita sendiri. Nah, salah satu tantangan dalam berbisnis memang kadang-kadang teman jadi lawan, lawan jadi kawan gitu ya, karena urusan yang tidak amanah. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, ana salisu syarikain malam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihim. Kata Nabi, aku adalah orang ketiga yang meridhoi dua orang yang saling berpartner selama di antara mereka tidak ada yang berkhianat. Tapi kalau dua orang partner ini salah satunya berkhianat pada yang lain, maka aku keluar dari mereka. Maksudnya aku tidak meridhoi pada apa yang terjadi di antara keduanya. Jika terjadi saling khianat, maka ya sudah,
mungkin sudah hilang keberkahannya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi keridhaan dari Nabi Muhammad pada mereka. Dan menghindari sumpah palsu. Ah, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang Allah tidak akan sudi mengajak mereka untuk berbicara. Wala yandur ilaihim, Allah juga tidak akan memandang mereka. Wala yuzakihim, Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Dzar, khabu wa khasiru. Ya Allah, rugi sekali mereka ya Rasul. Nah, siapa mereka? Salah satunya yang disebut oleh Nabi adalah orang yang al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Ya. Orang yang bersumpah palsu gitu dalam perjualbelian barang. Jadi misalnya kata penjualnya, demi Tuhan Bu, barang yang saya jual ini ori, ini tas ori nih Bu. Wah, ini Yves Saint Laurent asli ini dari Prancis saya belinya gitu ya. Ternyata palsu. Nah, orang-orang yang bersumpah palsu untuk menguntungkan jualannya, itulah termasuk satu di antara orang-orang yang Allah tak akan sudi. Jangankan Allah bicara sama mereka, memandang mereka pun Allah tidak sudi. Alhamdulillah ya. Ini banyak seperti itu sekarang. Baik, jamaah sekalian, kita masuk ke maisir. Ya, jadi unsur-unsur keharaman itu bisa saja maisir itu melalui perjudian. Kemudian gharar atau ketidakjelasan itu bisa saja dari akad yang tidak jelas, ya. Seperti tadi mystery box ya. Kemudian riba itu juga bisa saja terjadi pada tambahan yang menzalimi seperti persentase dari sisa cicilan yang belum dibayarkan. Kemudian jual beli yang batil ini juga terjadi dalam usaha-usaha maksiat, membuka tempat hiburan yang di dalamnya ada khomernya, ada tarian-tarian yang erotisnya, dan lain-lain sebagainya. Ini semuanya adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ada lagi nama akadnya. Ada namanya jenis akad bai al-muttar, yaitu harga yang dimainkan akibat eksploitasi. Kemudian ada ikrah. Ikrah itu adalah jual beli dengan cara memaksa orang lain, ya, ditekan. Kemudian misalnya gini, kamu kasih saya harga yang murah dong, kalau enggak saya bully anakmu di sekolah gitu ya. Kemudian bai'ul ghaban itu overpricing, misalnya dia menjual dengan meyakinkan pembelinya bahwa harga yang mereka ya barang yang mereka jual itu harganya harga standar. Ternyata begitu selesai makan atau selesai misalnya ya di satu restoran, ternyata harganya nggak main-main. Satu ikan lele dijual tiba-tiba 1 juta gitu ya. Ya itu kan sudah nggak masuk akal. Kemudian bai'un najash. Bai'un najash itu permainan harga melalui pura-pura menawar. Misalnya ketika kita lagi jual, terus nanti ada ibu-ibu yang pengen beli dengan nawar. Tiba-tiba datang apa namanya teman kita pura-pura nawar juga ya, memainkan si ibu ini biar si ibu ini ntar beli, ditekan si ibu ini biar nanti nawarnya nggak rendah-rendah banget. Kemudian bai'ul itikar. Itikar itu menaikkan harga gara-gara nimbun. Gara-gara ditimbun, begitu orang benar-benar butuh, kemudian apa namanya harganya ditinggikan. Seperti saat hand sanitizer. Begitu masuk informasi orang COVID masuk Indonesia, semua hand sanitizer tiba-tiba menghilang dari pertokoan, ya, dan muncul kembali dengan harga yang tidak masuk akal. Kemudian bai'ul ghish. Bai'ul ghish itu adalah menyembunyikan informasi tentang barang atau jasa. Jadi bai'ul ghish itu misalnya dibilangnya ini bagus dan sebagainya, ternyata ada cacat yang tidak disadari oleh pembeli. Oke, jadi ini masih banyak sekali bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, tapi kita langsung saja ya. Langsung saja lah. Ini kebanyakan pembukaannya. Oke, sekarang kita masuk ke jual beli sistem kredit yang tadi saya sampaikan ya, bai'ut taqsid, kredit yang tidak semua kredit itu riba, ada kredit yang bukan riba, antara lain adalah bai'ut taqsid. Halal jika tidak ada unsur keharaman, haram jika ada unsur keharaman.
Adapun dua akad dalam satu transaksi, ada yang diharamkan, ada yang tidak. Ya, kalau misalnya yang diharamkan itu misalnya gini, saya akan beli mobil kamu, asalkan kamu mau menikahi anak saya. Aha, ada dua akad yang dalam yang disyaratkan itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya yang diperbolehkan tuh kayak misalnya gini, kayak di rumah sakit, kita jadi pasien itu membeli barang sekaligus membeli jasa dokternya, sekaligus membeli barang berupa obatnya, gitu ya. Itu diperbolehkan. Kemudian contoh kredit yang halal ya, contohnya gini. Dalam pembelian sepeda motor, Budi membutuhkan sepeda motor. Di showroom harganya dibanderol 12 juta rupiah, lalu Budi meminta LKS, Lembaga Keuangan Syariah, untuk membelikan motor itu untuknya. Sepeda motor itu dibeli oleh Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah itu bisa bisa bank syariah misalnya ya. Dengan harga 12 juta rupiah dari showroom, lalu LKS menjualnya kembali pada Budi dengan harga 18 juta. Ini nanti judulnya Bai'ul Murabahah. Jadi buat LKS itu uh, murabahah itu gini, Bu. Saya membeli satu barang dari satu tempat, lalu menjual lagi di tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Itu namanya murabahah. Ya, misalnya saya beli kue ke kue subuh di Senen, ya. Satu kue saya beli per bijinya 1.000. Lalu saya jual lagi di toko saya jadi 3.000. Saya dapat untung 2.000. Itu namanya murabahah. Nah, ini yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Ya, ada orang, Anda butuh motor, ya udah, saya jual ke Anda, ya. Jadi lembaga keuangan syariah ini beli ke showroom 12 juta, lalu menjualkan kembali ke orang yang butuh seharga 18 juta. Tapi 18 juta ini boleh dibayarkan dalam bentuk cicilan agar tidak memberatkan langsung 18 juta. Nah, lalu LKS bersepakat dengan Budi bahwa sejumlah 18 juta ini akan diangsur, di mana Budi akan bayar pada LKS sebesar 1 juta rupiah selama 18 bulan. Nah, ini boleh. Tidak ada unsur riba di sini. Ya, mana unsur ribanya? Nggak ada. Harganya jelas 18 juta. Cicilannya flat 1 bulan 1 juta selama 18 bulan. Itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kredit yang haram tuh contohnya gini. Misalnya kasus Budi di atas, cicilan bulan pertama Budi bayar 1 juta. Sisa hutangnya tadi kan 11 juta. Misalnya Budi langsung ke showroomnya gitu ya. Terus kata showroomnya, ya udah Pak, gini aja bayar 12 juta dicicil. Oke, sebulan pertama dia bayar 1 juta. Sisanya 11 juta kan. 11 juta itu nanti dia kena 2% dari sisa hutangnya. Jadi 2,5% dari 11 juta, 220 juta. Cicilan bulan kedua bayar lagi 1 juta rupiah dikali lagi dengan 2% kali 10 juta. Gitu ya. Jadi cicilannya 1.200.000. Di bulan kedua dia bayar 1.220.000. Di bulan kedua dia 1.200.000. Di bulan ketiga nanti 1 juta ditambah berapa? 2% dari 9 juta gitu ya. Nah, ini persentase ini yang nanti ada unsur keharaman yang dianggap sebagai riba di situ. Maka pada akhirnya tidak yang tadinya harganya dari awal dibilang 12 juta, ujung-ujungnya bukan 12 juta juga yang dibayarkan gitu. Nah, ini contohnya antara bai'ut taksid dengan al-bai' dengan birriba ya. Jual beli yang taksid dengan sistem kredit yang tadi sudah jelas harganya di awal dengan sistem kredit yang riba yang ditambahi dengan persentase bunga dikali sisa cicilan yang ada. Kemudian berikutnya lagi, jual beli sistem pre-order ini masuk dalam kategori bai'un mausufun fid dhimmah. Bai'un mausufun fid dhimmah ini, bai itu artinya jual beli, mausuf itu yang dijelaskan spesifikasinya fid dhimmah dalam tanggungan penjual. Ya. Contoh di masa Nabi itu ada namanya bai' salam atau juga disebut dengan bai' salaf. Bai'un mausufun fid dhimmah bibadlin yu'ta ajilan. Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Pembayaran yang dilakukan saat itu juga, tapi delivery-nya yang ditunda. Kemudian, ini contohnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW baru tiba di Madinah. Orang-orang Madinah biasa melakukan akad salam pada kurma untuk 1 dan 2 tahun.
Maka Nabi bersabda, siapa yang melakukan akad salam pada kurma, akad salam itu pre-order ya. Siapa yang melakukan pre-order pada kurma, maka lakukan dengan timbangan yang ditentukan, dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi gini, orang-orang biasanya yang luar Madinah, itu kalau tertarik dengan kurmanya Madinah, mereka itu bilang sama orang-orang Madinah, kalian kan punya banyak kebun kurma, kami butuh kurma Madinah yang yang akan kami ambil 1 tahun lagi. Jadi kami butuh kurma kira-kira 1 ton, anggaplah gitu ya. Kami butuh 1 ton kurma dengan dengan jenis kurma Madinah atau kurma Sukari atau kurma apa gitu kan. Kira-kira Anda siap atau tidak untuk menjadi supplier kami 1 ton kurma dengan spesifikasi yang kami inginkan. Kalau sanggup, tuh uangnya, ini buktinya tolong tanda tangan, ini saksinya juga tolong tanda tangan. Nah, ini tanda pembayarannya. Gitu. Nanti tahun depan mereka akan datang lagi ke Madinah mengambil barangnya. Kira-kira seperti itu pre-order. Nah, maka itu jelas. Jadi walaupun misalnya petaninya itu gagal panen, maka dia bisa saja membeli kepada petani lain yang sama dengan dia di tapi tentu dengan selisih harga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya gini, kita misalnya di Tokopedia atau kita di Shopee atau di mana, itu kan sebetulnya pre-order juga, ya kan? Saya mencetin barang yang saya inginkan. Spesifikasinya seperti ini, tulis di catatan saya mau ukuran ini, gitu kan? Mau warna yang ini. Lalu saya bayarnya itu lunas, ya kan? Entah itu bayar pakai transfer apa, virtual account dan lain sebagainya. Saya bayar lunas di awal. Lalu kemudian 4 hari kemudian dideliver oleh pedagangnya, oleh penjualnya. Itu juga termasuk sistem bay'un mausufun fi dhimmah atau kita sebut dengan pre-order. Ya, ditentukan spesifikasinya, beratnya berapa, sifat-sifatnya seperti apa, dan kemudian dibayar di awal, baru dideliver pada waktu yang sudah disepakati. Atau misalnya kayak buku ya, print on demand, kira-kira seperti itu. Dilunasi di awal, baru kemudian dideliver setelah waktu yang sudah disepakati. Oke, by istisna ini mirip dengan pre-order, cuman istisna itu dibikin. Kayak misalnya gini, saya bilang sama tailor, ya, Pak penjahit, saya butuh baju, ya, baju kondangan, bahannya dari bahan yang ini, ukurannya begini, desainnya yang begini. Lalu saya bayar di awal lunas, lalu kemudian setelah selesai, baru kemudian barangnya saya ambil atau barangnya diantar oleh tailornya. Itu namanya bay istisna, mausufun fi dhimmah. Ya. Tapi kalau misalnya saya belum bayar, itu belum disebut sebagai bay istisna, belum jadi jual beli, baru wacana untuk berjual beli. Ya, baru terjadi jual beli itu kalau entah barang itu di delivery atau entah barang itu udah dibayar. Kalau di delivery belum, dibayar juga belum, itu masih dalam perjanjian jual beli. Belum terjadi jual beli. Yang mereka kapanpun bisa meng-cancel dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Ya. Baik. Bolehnya jual beli sistem pre-order. Pertama, bukan sistem ijon. Sistem ijon itu kayak tadi, Bu. Misalnya saya mau beli sama petani. Ini pokoknya yang kamu tanam ini saya bayar aja di awal. Nanti panen setelah panen itu antar ke saya. Nah, itu nggak jelas. Kenapa? Karena nggak jelas. Itu ada berapa ton padi yang saya bayar. Pokoknya saya bayar 100 juta. Tapi saya tidak dapat kejelasan. Saya akan dapat padi jenis apa, bagus apa enggak, berapa ton, nggak jelas. Gitu ya. Beda dengan pre-order tadi. Kalau pre-order, saya nggak penting dapat korma dari yang Anda tanam atau bukan. Pokoknya Anda jadi supplier saya. Mensuplai korma yang saya inginkan. Kormanya bisa dari kebun Anda sendiri,
atau Anda cari ke petani lain, atau terserah. Pokoknya harus di-deliver korma seperti yang saya inginkan. Jadi jelas gitu loh yang dibeli. Spesifikasi barangnya juga jelas, penjual punya akses menjual barang, pembeli terjamin mendapatkan barang, jelas harganya, dibayar tunai di awal, ada batas waktu penyerahan di barang, memungkinkan diserahkan pada waktunya, dan jelas tempat penyerahan barangnya. Kira-kira seperti itu. Ini jual beli sistem pre-order. Kalau misalnya ini yang ada garis yang perlu kita garis bawah ini, penjual punya akses menjual barang. Jadi kalau kita buka toko marketplace, ya kita jelas gitu loh orang itu mau jual apa. Jangan sampai yang dia posting adalah barang orang lain, tapi dia tidak punya barangnya, akhirnya tipu-tipu. Nah ini tentu diharamkan. Tapi kalau misalnya saya reseller, lalu saya buka PO, pre-order, ya kan? Habis itu saya udah janjian sama pemilik barang, saya buka PO ya, saya PO-in deh ininya barang-barang kamu. Dari kamu nanti kalau misalnya aku dapat penjual, saya jual ke penjual harganya 300.000, padahal kamu jualnya ke saya 250, saya dapat untung 50.000. Itu kira-kira ada perjanjian seperti itu. Misalnya dari ketika reseller misalnya mau membuka pre-order, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena resellernya punya akses kepada penyedia barang atau supplier. Kemudian jual beli dropshipping ini juga hampir sama, tapi waktunya udah mau habis ya Bu Siska ya. Waktunya banyak ini Iya, soalnya. ini sampai jam 1.15 mungkin apa kita batasi nanti untuk materinya akan kita berikan kepada apa namanya teman-teman kajian yang hari ini hadir. Soalnya ini udah ada beberapa pertanyaan Ustazah di kolom chat dan juga ada yang WA gitu. Takutnya nanti nggak terjawab yang saat ini. Ya. Bagaimana Ustazah baiknya? Kita boleh mungkin ini kira-kira masih berapa ya? Apa kita jawab pertanyaan atau bagaimana ya Ustazah? Iya, saya juga bingung. Apa pertanyaan aja ya? Ya Kalau boleh materinya ya Ustazah. Nanti materinya mungkin apa namanya akan kami bagikan. Kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan lanjutan, bisa chat juga ya ada di Instagram Ustazah Ainih gitu ya. ya coba pertanyaannya ada berapa Bu Siska? Satu, Kita dua, coba. tiga, empat, empat, lima. Mau mau Oke, mau oke. dibaca Eh, dulu sama Bu iya, Siska. untuk yang pertama nih Ustazah, Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau yang dibeli jelas, tapi bonus yang diberikan penjual itu surprise. Misalnya, mukenanya 3, taunya dapat kerudung 1. Apakah boleh? Terima kasih. Nggak ada masalah, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Itu hanya akad marketingnya saja. Ya, tidak kecuali gini, kalau misalnya kita mau beli mukena 3, tapi yang diantar cuma 2 mukena sama 1 kerudung. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya gini, saya mau mengentertain, ya, mengentertain customer saya. Saya mau kasih hadiah karena dia beli mukena 3 dari saya, it's okay. Itu dianggap sebagai hadiah dari penjual pada pembelinya, nggak ada masalah. Ya. Nah, yang dibeli jelas tapi bonusnya yang surprise. Jadi bonus itu kan di luar objek akad sebetulnya. Ya, di luar objek akad. It's okay, nggak ada masalah. Oke, Oke, baik. Berikutnya. terima kasih. Ya, selanjutnya, Ustazah nanya, untuk barang yang harus dibuat dulu itu seperti apa? Apakah boleh memberikan range harga minimum maksimum? Kemudian harga final baru diberikan setelah barang jadi. Karena membuat produk baru jadi, tingkat kesulitan baru tahu setelah barang dibuat. Ya, boleh-boleh saja seperti itu, tapi itu akadnya nanti bukan akad istisna. Kalau istisna itu atau baik salam itu, akad baik salam itu dibayar di awal semuanya. Ya, dibayar di awal baru kemudian nanti di deliver barangnya. Kalaupun toh ternyata ada tambahan dana karena ternyata misalnya ada eh, yang tidak terekspektasikan, itu bisa dikomunikasikan dulu kepada pembelinya. Bu, mohon maaf, ini ternyata ada penambahan dana karena manik-maniknya ternyata kurang kemarin. Gimana? Apa sesuai dengan yang kita budgetin aja? Kita tinggal Komunikasi ya. bagaimana kesepakatan, ya komunikasi dengan pembelinya. Silakan aja, tapi ini nanti akadnya bukan istisna, bukan baik salam. Kalau misalnya gini deh, saya pesan dulu deh, tapi range harganya kira-kira segini.
ya. Range harganya kira-kira 1 juta sampai 1,5 juta harga gaunnya, gitu misalnya. Nanti aja dibayarnya kalau misalnya sudah selesai bagaimana. Ya sudah, berarti pembeli sudah harus siap dengan harga yang paling tinggi. Wah, saya sudah harus siap nih dengan 1,5 juta. Ya boleh-boleh saja, gak ada masalah. Tapi saat itu belum dianggap sebagai jual beli. Baru apa? Perjanjian jual beli. Baru perjanjian saja. Ya belum belum sah dianggap sebagai jual beli. Jadi dianggap sah jadi jual beli itu kalau ada yang bayar lunas di awal atau barangnya di deliver di awal. Atau bahkan dua-duanya. Kalau dua-duanya belum sama-sama memulai kerja, belum sama sekali bayar, itu baru terjadi perjanjian jual beli. Dan boleh-boleh saja itu terjadi. Kenapa? Al-muslimuna inda syurutihim. Setiap muslim itu harus terikat dengan perjanjian yang mereka buat. Kira-kira seperti itu. Baik. Oke, baik Ustazah. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini kan sekarang kalau kita pakai kartu kredit ya, kartu kredit konvensional nih Ustazah, kan suka kita ada cicilan 0% ya. Nah itu tuh hukumnya bagaimana ya Ustazah? 0% memang benar-benar tidak ada bunganya gitu. Ya, 0% nggak ada bunganya, bukan bukan akad pinjam meminjamnya sebetulnya yang bermasalah. Kalau yang biasa dipermasalahkan oleh Dewan Pengawas Syariah di MUI itu biasanya gara-gara pada saat kita mau buka kartu kredit di bank konvensional kan ada perjanjian bunyinya gini. Kalau misalnya terjadi keterlambatan pembayaran, saya bersedia membayar denda sekian persen. Kalau terjadi over limit, maka begini dan begini. Kalau saya misalnya menggesek kartunya di merchant tertentu, maka akan dikenakan sekian persen. Tanda tangan persetujuan atas akad yang seharusnya tidak boleh terjadi. Itu aja masalahnya. Jadi misalkan kita, Tapi belum selesai. Tapi kalau kita menggunakan kartu kredit dan kita pintar pakai kartu kreditnya, bukan bukan praktek kartu kreditnya itu yang jadi masalah sebetulnya. Misalnya gini, kita beli beli tiket pesawat ke luar negeri, harganya anggaplah 7 juta. Terus kita bayar sebelum jatuh tempo 7 juta, itu kan nggak ada ribanya. Kemudian kita bayar cicilan 0%, itu juga kan nggak ada ribanya. Kita juga pakai kartu kredit itu nggak pernah over limit, nggak pernah bayar nyicil, ketika ada tagihan langsung kita bayar lunas. Itu dalam prakteknya nggak ada sama sekali ribanya. Dosanya tanda tangan itu. Dosanya oh, menandatangani persetujuan yang harusnya perjanjian itu nggak dibolehin. Cuman gini. Um, Gimana ya? Soalnya kadang-kadang memang ada kedaruratan-kedaruratan yang kita perlukan dengan kartu kredit. Ada banyak hal yang tidak bisa kita beli tanpa kartu kredit. Contohnya, beli tiket kereta Mekah Madinah. Itu harus pakai kartu kredit. Kalau nggak pakai kartu kredit, bisa sih beli di stasiunnya. Tapi masa iya kita baru beli di situ, tiba-tiba nggak dapat gimana? Jamaahnya keleleran dong di situ. Makanya semua travel ya mau nggak mau harus punya kartu kredit. Untuk apa? Untuk membeli tiket jauh-jauh hari dari Indonesia. Dan itu hanya bisa pakai kartu kredit. Kalau tiket Saudi ya, tiket apapun itu masih bisa pakai kartu debit. Ya, masih bisa pakai kartu debit dengan memasukkan nomor kartu sama 3 angka yang ada di belakang kartu itu bisa. Tapi apa namanya kereta api cepat yang di Saudi itu satu-satunya pembayaran yang cuma pakai kartu kredit gitu. Nah, gimana kalau nggak punya kartu kredit kan ribet. Dan pada akhirnya ya sudah, Bismillah deh diniatin darurat ini kalau nggak punya kartu kredit gimana bayarnya? Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi gini, saya nggak bilang bahwa bikin kartu kredit konvensional itu dihalalkan 100% gara-gara itu tadi ya, gitu ya. Tetap ada potensi dosanya di situ gara-gara menandatangani perjanjian. Yang memang dari awal perjanjian itu juga kita nggak pengen sebetulnya. Tapi kan yang ngeluarin kartu kredit itu bank, bukan kita. Dan kita nggak bisa dapat kartu kredit kalau nggak menyetujui perjanjian. Ya sudah, dapat dosanya menyetujui, tapi dalam prakteknya hindarilah
riba-riba yang ada. Hmm. Ya, jadi dapat dosa karena menyetujui riba, tapi pada prakteknya tidak pernah melakukan riba gitu. Jangan terlambat membayar, bayarnya langsung lunasin, jangan dicicil ya. Karena kalau misalnya tagihannya 5 juta, kita bayar 500.000, wah nanti tuh kena nanti di sisa cicilannya kena riba. Over limitnya juga kena riba. Jangan menggesek di merchant-merchant yang kena persenan. Maka ditanya dulu, ini saya kalau gesek pakai kartu kredit kena cas nggak? Iya Bu, kena cas sekian persen dari harga barang. Nah, nggak usah, nggak usah. Tapi kalau misalnya kata tempatnya itu misalnya kita ya di rumah sakit gitu kan, kayak kemarin misalnya saya di rumah sakit Jakarta. Terus misalnya boleh nggak saya bayar pakai kartu kredit? Boleh. Kena cas atau enggak? Tidak ada cas. Nah, yang seperti itu yang tidak ada casnya baru kita gesek. Kalau misalnya ada casnya itu kita hindari. Jadi semua potensi riba kita hindari sehingga kalaupun ada dosa dari di situ adalah dosa menyetujui riba tapi kita nggak pernah riba. Kayak misalnya gini, Anda mau nggak berzina sama saya? Oke, tanda tangan, tapi nggak pernah berzina, gitu loh, kira-kira kayak gitu. Ya, menyetujui perjanjiannya itu adalah dosa, tapi dosanya tidak dikerjakan. Setidaknya meminimalisir adanya dosa yang besar yang kita hindari jikapun kita terpaksanya harus punya kartu kredit. Baik. Oke, baik Ustazah. Dua pertanyaan lagi nih ya Ustazah ya. Ini yang apa sebelumnya dulu, Ustazah, saudara saya melakukan pembelian rumah melalui BTN dengan sistem kredit karena beliau belum paham terkait riba. Apa yang harus dilakukan? Apakah dialihkan kreditnya ke bank syariah atau bagaimana? Kalau misalnya bisa, bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah gimana. Nah, kalau yang Atau nggak tadi, bisa. Ustazah, kalau yang tadi itu kan diberitakan kalau kita jelas gitu ya, mencicilnya jelas, berapa yang harus dicicil, dan itu nilainya flat, itu bisa tidak termasuk ke dalam riba. Kan misalnya kan kalau kita Ya, akad dengan KPR dengan bank, itu kan misalnya ini ya, kita KPR seharga 500 juta, 10 tahun, itu 500 juta, kemudian dicicil selama 10 tahun, kamu bayarnya setiap bulan 2.500.000 selama 10 tahun. Nah, itu bagaimana? memang flat. Rata-rata kan, Memang rata-rata kan KPR itu nggak ada persentasenya. kalau rata-rata sih memang mereka kan bilang misalnya 3 tahun di depan itu flat gitu ya. Nanti setelah itu baru fluktuatif. Tapi sih yang saya juga pernah melakukan itu sampai 10 tahun tuh yang nggak berubah-berubah segitu terus gitu Ustazah cicilannya. Iya, pada dasarnya urusan KPR ini Bu, al-hajah tanzilu manzilatat darurah lah. Itu hajat yang betul-betul orang itu butuh secara darurat. Itu. Bayangkan zaman sekarang, kalau nggak pakai KPR, cuman sultan yang bisa beli rumah cash Cash. gitu ya. Nah, orang-orang biasa yang bukan sultan, tentu mereka itu punya keterbatasan dalam memiliki rumah, sedangkan rumah itu adalah kebutuhan primer kita. Makanya kalaupun misalnya harus beriba, misalnya, ya Allah mudah-mudahan apalagi nggak saya nggak punya pilihan lain selain ini, gitu. Yaitu dianggap sebagai al-hajah, hajat yang sudah masuk dalam kategori darurat. Tapi kalau misalnya tadi Ibu sudah sampaikan, bayarnya flat, udah ketahuan harga rumahnya misalnya 500 juta, dibayar dalam tempo 36 bulan, yang per bulannya selalu sekian, tidak ada tambahan sekian persen dari sisa cicilan dan lain sebagainya, pada dasarnya itu nanti masuk by taksir yang seperti kita sampaikan. Cuman biasanya kan kalau KPR biasanya ada tergantung suku bunga, dapat ada sekian persen dari sisa cicilan, biasanya seperti itu. Sehingga per bulannya itu kadang-kadang bayar cicilannya berbeda. Kenapa? Karena Ada, perbedaan suku bunga dikali sisa cicilan yang iya. ada. Namun ya kalau misalnya kita bilang riba secara definitif, iya riba. Tapi kan di balik itu apakah orangnya masuk kategori darurat atau tidak. Yang kalau dia tidak melakukan itu, dia jadi nggak punya rumah. Tapi kalau itu rumah kedua, misalnya rumah Iya. cuman buat simpen-simpen aja, buat nanti siapa tahu dibutuhin, buat villa-villa, buat, itu jangan, jangan. Jangan, not recommended gitu untuk melakukan transaksi-transaksi ribawi yang seperti itu yang tidak dalam kondisi darurat. Oke. Tapi sekali lagi, kalaupun dalam kondisi darurat kita sangat butuh rumah, kalau bisa kita berakad dengan akad yang syar'i, itu tentu lebih bagus. Di Oke. bank syariah kan sekarang sudah banyak juga menyediakan KPR-KPR, apalagi bisa lunas, apalagi bisa beli cash maksudnya, dan tidak ada unsur riba, tentu itu yang sangat-sangat ideal. Ya, walaupun sekali lagi tidak semua orang bisa melakukannya. Oke, Baik. baik Ustazah. Terakhir Ustazah ya.
Maaf, Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf ini keluar dari topik. Misalnya kita tuh resign dari perusahaan. Apa itu termasuk khianat? Kondisinya seperti ini Ustazah. Jadi kita tuh bekerja sampai kontrak kita itu 31 Maret, tetapi kita ada hak cuti dan kita apa namanya diperkenankan untuk menggunakan hak cuti itu misalnya tinggal 10 hari ya. Jadi terakhir 31 Maret dari tanggal 20 itu kita sudah cuti menghabiskan hak cuti kita. Tapi ternyata kita tuh sudah diterima bekerja di perusahaan lain gitu di tanggal 25 Maret. Padahal kita kontrak dengan perusahaan yang apa itu sebelumnya itu sampai 31 Maret. Nah, itu apakah halal kalau kita ternyata sudah bekerja di perusahaan lain di tanggal 25 Maret itu? Pada dasarnya gini Bu, kalau kita masih dalam kontrak dengan perusahaan lain, di mana perusahaan lain itu tidak memperbolehkan kita kerja di tempat yang lain, ya pada dasarnya kita harus menyelesaikan dulu amanah atau perjanjian. Jadi kita sudah sampaikan al-muslimuna inda syurutihim. Setiap orang itu terikat dengan perjanjian yang sudah dia buat. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya perusahaan tempat kita bekerja memperbolehkan kita nyambi, cuman di luar office hour. Misalnya silakan saja. Dia misalnya selesai kerja jam 4, lalu kemudian dia malam jadi security di mana gitu kan. Nah, itu kan haknya dia. Tapi kalau misalnya kita bekerja di tempat lain dan itu menggunakan jam kerja yang seharusnya kita bekerja di perusahaan yang satu ini, ya berarti kita melakukan khianat. Jangankan yang seperti itu. Gini Bu, misalnya. Saya misalnya punya jam kerja dari jam 9 sampai jam 3 sore, anggaplah begitu. Jam istirahatnya jadi jam 12 sampai jam 1. Lalu kemudian jam 10 saya diam-diam meninggalkan tempat saya untuk saya melakukan sholat duha. Saya sholat duha selama 12 rakaat selama kurang lebih 45 menit tanpa minta izin kepada atasan saya. Dan atasan saya jadi punya masalah gara-gara saya meninggalkan, misalnya saya jadi resepsionis kantor gitu ya, atau resepsionis hotel. Lalu saya jadi hotel saya itu jadi kehilangan customer gara-gara saya tidak available di tempat. Ini berarti saya khianat gitu. Walaupun tujuannya untuk sholat duha gitu ya. Sholat duha itu kan sholat sunnah, dan yang sunnah itu tidak boleh didahulukan dibanding yang wajib. Dan yang wajib itu adalah saya bekerja pada waktunya sesuai dengan yang disepakati. Maka kalau tadi yang disampaikan misalnya saya nggak pernah ngambil cuti, tapi saya ingin resign lebih awal sebelum tanggal kontrak itu selesai, karena saya punya punya misalnya hari cuti yang nggak pernah saya pakai, jadi saya mau resign di awal, anggap aja resign di awal itu karena ditambahkan dengan cuti-cuti yang saya tidak ambil. Ya kalau misalnya kata HRD-nya itu tidak bermasalah, silakan-silakan saja. Atau misalnya kata HRD-nya nggak apa-apa deh cuti duluan, resign duluan sebelum tanggal kontrak berakhir, tapi tolong bayar penalti. Ya sudah, kita tidak boleh playing victim karena pada dasarnya memang kita yang melanggar kontrak yang sudah kita buat. Ya kita harus ikhlas membayar penalti supaya saling ridho, sama-sama ridho, dan kira-kira itu menjadi win-win solution. Oke, baik-baik. Baik, mudah-mudahan dapat diterima ya penjelasan dari Ustazah. Kiranya mungkin ini karena waktunya itu udah melebihi Ustazah. Nanti kita dibilang khianat nih kita bekerja tapi menggunakan waktu masih mendengarkan itu. Ya, mudah-mudahan lah ya apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Aini itu akan menjadi ilmu baik untuk kita gitu kan. Karena mungkin kan di bulan Ramadan itu tiba-tiba banyak nih penjual dadakan gitu kan ya, tiba-tiba jual baju, tiba-tiba jual kue kering, tiba-tiba jual apalah gitu ya, memanfaatkan momen Ramadan ya. Mudah-mudahan kita walaupun berbisnis tetap mengacu pada prinsip-prinsip muamalah secara syariah tadi. Oke, baiklah Insya Allah. Ustazah. Kita akan akhiri kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila selama pelaksanaan kajian online ini terdapat kekurangan gitu ya. Mohon maaf lahir batin juga. Kami atas nama Panitia Kajian Muslimah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan apa namanya Ramadan yang tinggal menghitung hari ini dimudahkan juga ibadahnya. Amin, Itu amin ya Ustazah. Rabbal Alamin. Oke, Amin ya Rabbal Alamin. iya, Terima amin kasih amin. jamaah sekalian. Itu sebelum Terima apa kasih. namanya?